Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita menjalankan konferensi pers. Di sini kebetulan pengurus Pokja satu, saya ketua Pokja Wartawan KBB, kedua Bapak Mangga, saya sebagai sekretaris yang bernama Denny Hayam. Yang ketiga, terima kasih, saya Alius sebagai bendahara Pokja Kabupaten Bandung Barat. yang keempat, Nama saya Haji Jainal Abidin sebagai Dewan Penasehat Pokja Kabupaten Bandung Barat. ya satu lagi, Saya Hedi Irawan sebagai humas di Pokja Wartawan KBB. alhamdulillah. Pada hari ini saya ketua Pokja dan pengurus yang lain ingin mengklarifikasi tentang permasalahan terkait penganiayaan wartawan anggota Pokja Wartawan KBB di Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong. Saya akan menjelaskan kepada seluruh elemen yang selama ini menanyakan tentang perihal tersebut dari Jakarta, dari Cimahi, Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat dan yang lain. Saya belum bisa, waktu itu memang belum bisa menyimpulkan seperti apa. Sekarang sudah saya menyimpulkan. Atas penasaran kasus ini hampir 2 bulan ini terkatung-katung. Saya coba hari Sabtu jam 10 pagi mendatangi para penyidik dan mungkin ditangani oleh Satuan Reskrim di bawah unitnya itu unit Harda, yaitu Pak Ahmad ya kan kanitnya. Saya datang ke Pak Ahmad, ternyata saya malu ya, hampir 2 hari sekali saya menanyakan kepada pihak kepolisian sejauh mana kasus saya atas penganiayaan tersebut. Ternyata Pak Kanit Harga menyatakan bahwa kasus ini sudah dicabut. Wah, saya kaget pada saat itu. Saya berang, kaget, dan saya malu kepada pihak kepolisian yang selama ini saya mengawal sebagai ketua Pokja dan membawahi teman-teman yang saya sangat disayangkan pada saat itu. Saya terima kasih Bapak Kapolres Cimahi, Bapak Imron, Bapak Kanit Hadar Kasat ya kan, telah memfollow up laporan kami dari Pokja Wartawan KBB. Tapi saya menyesalkan pada saat saya sampai di BAP sampai 9:30 menjadi istilah diminta keterangan bahwa Ahmad dan Rahmat Hidayah itu sebagai anggota kami, ya saya jawab ya. Tapi pada penyesuaian terakhir, ketika istilahnya mereka di luar kewenangan kepolisian, ternyata mereka itu sudah melakukan nego dengan para terlapor. Ini di luar daripada kewenangan Pokja Wartawan. Pada saat mereka diakomodir dengan Pokja, itu disaksikan para anggota maupun pengurus bahwa laporan ini tidak akan ada damai. Ternyata ketika itu mereka minta bantuan kami Pokja Wartawan KBB. Saya bilang kepada mereka istilahnya korban-korban penganiayaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ternyata
Mereka saya ultimatum ketika memang mau dapat keluar dari Pokja wartawan KBB. Mereka menyanggupi, oke, siap. Kami tidak akan lakukan seperti itu. Ternyata di luar kehendak kami, mereka sudah melakukan hal-hal komitmen Pokja wartawan KBB. Tapi tetap saya sebagai ketua Pokja wartawan KBB ingin kepada Kapolres Cimahi untuk meninjau ulang, ya kan, cabut perkara ini, karena pada saat itu saya tidak dilibatkan, padahal saya pada saat itu di BAP. Saya mohon kepada Pak Kapolres, tolong panggil saya dan saksi-saksi terlapor lain, korban dan yang dilaporkan untuk bisa datang ke Kapolres, karena ini bukan masalah. Satu, pada saat penganiayaan bahwa saudara Rahmat Hidayat memakai baju Pokja wartawan KBB, akan saya laporkan kembali kepada kasus perbuatan tidak menyenangkan. Kedua, ia akan menghalangi alih tugas jurnalis. Terus terang, ya kan. Ternyata saudara Ola itu mendapatkan informasi, ternyata ada keterangan-keterangan yang akan dijelaskan oleh saudara Humas daripada Pokja wartawan KBB, yaitu Bapak Hendy, ya kan, mungkin dari salah satu media cermat yang tidak asing lagi ya di KBB, ya kan. Mangga Pak Hendy, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua dan semua pengurus dan penasihat. Jadi saya jelaskan di sini ya, berdasarkan saya kemarin dapat telepon dari Ketua langsung, saya sebagai humas untuk menghubungi 3 orang ini, yang satu memang pelapor, yang kedua jadi saksi ya Ketua ya. Ternyata HP mereka semuanya tidak aktif. Nah, saya terus coba menghubungi salah satu dari mereka, yaitu saudara Asep Suryana, salah satu saksi dari peristiwa ini. Cuma sekali menjawab, saya di Purwakarta. Setelah itu saya hubungi lagi, dia nggak aktif lagi. Nah, tadi pagi sekitar subuh ya, sekitar jam 5 lewat 28 menit kalau nggak salah, saudara Asep Cahyana menelpon ke saya dan saya tanyakan tentang kenapa kronologis ada pencabutan laporan yang tidak dikonfirmasikan ke kita atau ke Ketua Pokja. Soalnya di situ waktu pelaporan juga kan ibaratnya Ketua Pokja mendampingi dan jadi saksi di permasalahan itu. Nah, saudara Asep Cahyana menjelaskan ke saya bahwasanya saudara Rahmat Hidayat menyampaikan ke saudara Asep Cahyana sering ada intimidasi lewat telepon atau pesan PA-nya. Dalam ini sebagai pelapor Rahmat Hidayat itu, bahwa dia sering ada intimidasi di telepon dari orang-orang yang memang berkepentingan dalam masalah ini, dan dia mengatakan tidak sanggup lagi dan akhirnya dia mengambil keputusan sendiri yang memang salah dengan mencabut, dengan keputusan sendiri tidak berkoordinasi dengan yang lain. Nah, memang sebelumnya juga saya melakukan hubungan dengan salah satu rekan di Pokja Wartawan juga menyampaikan hal yang sama, bahwa Asep Suryana itu waktu itu dipanggil ke polisian, dikiranya mau gelar perkara, ternyata mau cabut perkara. Itu aja yang saya sampaikan Ketua. Intinya dari penyampaian Asep Suryana ini, bahwasanya saudara Rahmat Hidayat sebagai pelapor sering mendapatkan intimidasi dari orang-orang yang memang berkepentingan di masalah ini. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Humas, ya kan.
Pak Bendahara ada yang perlu disampaikan? Pak Sekjen, Pak Penasihat ada yang perlu disampaikan? Iya, ya. Ini jelas permasalahannya. Saya merasa kecewa pada saat mereka itu minta bantuan ke kami sebagai ketua Pokja, dan mereka juga anggota Pokja wartawan yang dua. Kalau si Mamore itu bukan anggota wartawan, yang nggak tahu juga, nggak jelas itu wartawan atau tidak, ya saya kurang hafal ya kan. Yang jelas dua ini, Rahmat Hidayat, itu selama ini tidak aktif di Pokja wartawan, tapi berhubung dia pakai baju Pokja, saya menjaga nama baik Pokja wartawan. Terus terang kepada teman-teman, pada Kapolres, saya akan terus mengusut tuntas permasalahan ini. Satu, perbuatan tidak menyenangkan yang saya akan laporkan sendiri kepada Polres Cimahi atas, karena pada saat dipukulin Rahmat Hidayat itu memakai kostum Pokja wartawan KBB, yang sebetulnya si Rahmat Hidayat itu tidak aktif di Pokja, tapi berhubung dia pakai wartawan Pokja wartawan, kami menjaga nama baik. Dan saya himbau kepada semua kepala desa, kecamatan, ASN, 3 orang ini, yang 2 Asep Dayhana dan Rahmat Hidayat dipecat dari Pokja wartawan KBB apabila tindak tanduknya di luar dari ketentuan-ketentuan melanggar etika jurnalistik. Laporkan pada pihak yang berwajib. Saya tidak akan bertanggung jawab dengan mereka, tapi dengan satu syarat, saya kasus ini tidak diam sampai di sini. Saya akan mengusut tuntas, memohon kepada Kapolres dibuka kembali ya kan tentang pencabutan perkara ini, karena pada saat itu saya di BAP sampai jam setengah 10 malam itu dengan Kasat, dengan Kanit sebagai saksi bahwa Ahmad dan Rahmat Hidayat, Asep Dayhana anggota diminta keterangan bahwa ini anggota Pokja. Tapi pada saat cabut perkara saya tidak dilibatkan. Tapi saya plus kepada pihak kepolisian bahwa istilahnya ternyata mereka itu dengan laporan kami sangat luar biasa ditanggapi, tapi berhubung miskomunikasi, kami mohon kepada Bapak Kapolres untuk membuka kembali, tolong panggil saksi pelapor, saksi terlapor, biar permasalahan ini terang benderang, karena permasalahan ini sudah istilahnya menjadi viral secara wartawan se-Bandung Raya maupun se-nasional. Itu saja. Ada yang harus perlu disampaikan lagi kepada teman-teman yang terhormat? Tidak ya. Saya mohon jangan ya kepada yang terlapor, Anda jangan enak-enakan dulu ya. Saya ingat ini ketua Pokja sudah saya akan melaporkan perbuatan tidak menyenangkannya. Satu, menghalang-halangi tugas jurnalistik, yaitu Undang-Undang 40 tahun 99 dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Itu yang saya kenakan. Masalah penganiayaan itu sudah jelas ya kan. Tapi perbuatan yang tidak menyenangkan saya akan laporkan. Saya sendiri yang akan melaporkan kepada Kapolres perbuatan, karena pada saat dianiaya itu memakai baju Pokja wartawan KB. Itu aja. Kepada teman-teman, pada pihak kepolisian, saya terima kasih atas waktu dan ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.